melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, beribadah kepadanya. Kita sudah melaksanakan sholat subuh barusan, insya Allah juga ada yang sudah melaksanakan tahajud dari sepertiga malam, dan kita lanjutkan dengan thalabul ilmi seperti biasa setiap pada subuh kajian pagi. Dan hari ini spesial kajian kita tentang program mahasiswa tangguh, ya, salah satu program yang ada di Darut Tauhid Peduli. Kita mempersiapkan generasi kita, generasi yang lebih baik dari kita, dan menyiapkan diantaranya adalah para mahasiswa yang mereka kuliah di STAI Darut Tauhid dan kemudian mengikuti program-program STAI Darut Tauhid dan juga program pesantren mahasiswa yang secara program mengikuti program dengan melalui program yang diadakan kerjasama dengan Darut Tauhid Peduli melalui program mahasiswa tangguh. Nah, mudah-mudahan nanti dialog kita penuh hikmah. Kita mengundang Pak Muhammad Ihsan dari DT Peduli sebagai direktur program, ada juga Pak Iwan Firmansyah sebagai manajer pendidikan dan dakwah, dan juga kita nanti dialog dengan beberapa mahasiswa penerima manfaat dari program beasiswa ini. Sebagai pengantar, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, ada sebuah ayat di dalam Al-Quran, ya. Kita sebagai orang tua dianjurkan berdoa di antara dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Doa yang diajari oleh Nabi Ibrahim itu mengajarkan kepada kita agar kita meminta kepada Allah agar anak keturunan kita lebih baik dari kita. Wa asli li fi dzurriyyati. Dan ya Allah, perbaiki, jadikan lebih baik anak keturunan. Artinya kita meminta anak keturunan kita jauh lebih baik dari kita. Lebih baik akhlaknya, lebih baik ilmunya, lebih baik pendidikannya, sehingga mereka menjadi penerus-penerus kita di masa mendatang yang bisa mengemban amanah ini. Ya, estafeta dakwah, estafeta perjuangan Islam ini tidak boleh berhenti, dan kita harus terus menyiapkan mata rantai berikutnya agar terus Islam ini juga berkembang. Ya, Imam Syatibi mengatakan salah satu di antara maqasidus syar'i menjaga syariat ini adalah dengan lihifdzi nasab, menjaga keturunan, artinya generasi kita, generasi yang harus lebih baik dari kita, ya, ekonominya, fisiknya, terlebih juga lebih baik ilmu agamanya, agar mereka menjadi penerus kita di masa mendatang. Kemudian kita juga diperintahkan sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 9, ya, wal yashal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afafu fa'alim. Hendaklah kalian takut meninggalkan generasi di belakang kalian, generasi yang lemah. Nah, generasi yang lemah tentu lawannya adalah generasi yang kuat, gitu ya. Maka kita terus menyiapkan generasi yang kuat yang lebih baik dari kita, generasi sebelumnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu sebagai pengantar, mudah-mudahan kita bisa mendapat hikmah dari dialog kita pagi hari ini. Kita akan membahas tentang bagaimana program mahasiswa tangguh, ya. Terlebih lagi terus tangguh sekarang di era milenial, adanya ya, era penuh tantangan. Ya, testing. Sudah masuk, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini berada di Serua di pesantren Darut Tauhid Azkia Islamic Boarding School. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Sedikit aja mau menambahkan, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jadi memang adik-adik kita ini, kita sebagai orang tua itu tidak mendidik agar anak-anaknya hidup di zaman kita sebagai orang tua, tapi anak-anak ini punya zamannya sendiri, punya sejarahnya sendiri. Seperti AA dulu, tidak tahu tentang teknologi yang banyak waktu remaja.
Tapi sekarang ternyata hidup di zaman seperti ini yang tidak terbayangkan oleh dulu. Nah, anak-anak kita juga sebetulnya hidupnya bukan untuk meniru seperti apa yang keadaan sekarang, karena akan ada zamannya sendiri untuk anak-anak tuh. Mereka akan hidup dalam zamannya yang mungkin kita sudah meninggal, kita tidak tahu seperti apa nanti zaman teknologi. Nah, kita harus mempersiapkan anak-anak itu untuk hidup pada zamannya. Jadi jangan sampai mereka dibentuk untuk hidup seperti zaman para orang tua, ya. Nah, ada satu hal yang sangat penting, karena kita tidak tahu zaman apa yang akan terjadi. Allah sudah tahu zaman apa yang akan dihadapi. Jadi kata kunci yang paling utama adalah dekatkan anak-anak ini dengan Allah. Allah pencipta anak-anak ini, Allah juga pencipta zaman. Nanti Allah yang akan membuat anak-anak ini bisa beradaptasi di dalam zaman apapun. Jadi kita tidak usah risau dengan zaman yang akan dihadapi, tetapi risaulah kalau anak-anak ini jauh dari Allah sehingga tidak siap menghadapi zaman. Karena zaman apapun masa yang akan datang pasti hanya bisa terjadi dengan izin Allah, dan anak-anak yang bertakwa kepada Allah akan ditolong oleh Allah menghadapi zaman apapun juga. Begitu Ustaz kalau yang pahami. Itulah sebabnya pentingnya kuliah tangguh itu adalah harus diawali dengan ketangguhan keimanan. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'mini dhaif. Jadi kalau mahasiswa tangguh itu jangan kebayang hanya tangguh fisiknya, karena ketangguhan seseorang menghadapi zaman dan kesulitan apapun pasti hanya dengan kekuatan keyakinan ke Allah. Orang-orang yang yakin ke Allah lah yang akan memiliki ketangguhan luar biasa menghadapi cobaan apapun, baik senang maupun susah, lapang ataupun sempit. Ya, mudah-mudahan program mahasiswa tangguh ini benar-benar bisa berjalan. Kalau pesan A itu aja Ustaz, alat ukur ketangguhan yang utama adalah keyakinan kepada Allah dan kasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah. Mudah-mudahan ini menjadi ciri khas dari STAI Darut Tauhid, sehingga nanti di zaman apapun kita lihat punten ya, yang sekarang sedang manggung di negeri kita itu kan tidak terbayang zaman dulu tuh bekal seperti ini, ya kan? Tapi kalau kurang kuat imannya ya pakai ditakdirkan manggung, dikasih jabatan, pangkat, malah tidak sedikit yang tergelincir karena tidak tangguh imannya. Nah, itulah ini para santri tuh, alhamdulillah. Nih lihat, alhamdulillah semuanya disiplin. Terima kasih. Ustaz lanjutkan ya. Menyimak aja ya. Baik. Ada siapa aja ini? Ada siapa aja ini? Ada Pak Ihsan sama Pak Iwan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, maaf. Ya. Siapa lagi? Pak Ihsan, Pak Iwan, Pak Hana, Masya Allah ya. Silahkan. Menyimak ya sambil dengan santri ya. Baik. Oh ya. Oh, dan pengumuman nanti duhur sebetulnya di Masjid Darut Tauhid Cipaku, tapi jangan pada hadir semuanya lah, karena situasi sedang PMP begini ya, PPKM, dan nanti malam di TV One. Itu aja pengumumannya. Wilujeng Ustaz ya, lanjutkan Pak Ihsan, Pak Iwan, Bu Hana. Nuhun. Ya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, kita harap menyampaikan apa yang harus sampaikan itu juga sebuah ungkapan dari Ali bin Abi Thalib ya. Ta'dzibun nas fi zamanihim, ya, dari manusia itu sesuai dengan zamannya. Jadi harus sesuai dengan
zaman, dan kita zaman berbeda dengan zaman saya dulu, zaman anak-anak sekarang tentunya. Dan semua, terutama guru, dosen yang mendidik harus menyesuaikan dalam pendidikannya, dalam cara mendidiknya, karena zamannya yang sudah berbeda. Terima kasih ya, mengingatkan buat kita semua ya, khususnya Ya, alhamdulillah para sambil-sambil. guru gitu, para pengajar, para dosen untuk benar-benar bisa menyesuaikan di dalam pendidikan karena zamannya juga sudah berbeda. Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, kita langsung ke Pak Ihsan. Oke, adik-adik sekalian, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ihsan, boleh unmute? Siap. Ya, Assalamualaikum Pak Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, ini kaitan dengan mahasiswa tangguh yang tadi disampaikan oleh AA, dan setahu saya ini bagian dari program ya, dia salah satu program di antara program, sekian banyak program di DT Peduli. Mungkin boleh dipaparkan dulu seperti apa program-program yang ada di DT Peduli ini. Pak Ihsan ini, Bapak Ibu, sahabat-sahabat, sebagai direktur program ya di Darut Tauhid Peduli yang 2022 ini juga ada beberapa perubahan di Darut Tauhid Peduli, dan Pak Ihsan apakah istiqomah sebagai direktur ya, direktur program, karena memang beliau banyak menerima amanah untuk melakukan program-program. Mungkin bisa cerita dulu nih program di DT Peduli itu seperti apa dan ada apa aja, Pak Ihsan, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih banyak Ustaz Mulyadi. Semoga Allah karuniakan kesehatan untuk Ustadz ya, sehingga terus bisa maslahat, dan juga untuk guru kita semuanya, untuk AA, kita doakan bersama semoga AA terus sehat sehingga terus bisa menebar kebaikan dan menebar ilmu-ilmu agama. Baik, izin Ustadz, DT Peduli sebagai lembaga amil zakat nasional yang berfungsi untuk menghimpun potensi zakat, infak, sodako, dan wakaf yang kemudian menggulirkannya menjadi program-program kebaikan, program-program pemberdayaan, dan yang lainnya dengan 5 pilarnya Ustadz. Ada pilar dakwah, kemudian pilar ekonomi, pilar pendidikan, sosial, kemanusiaan, dan kesehatan. Nah, di dalamnya total ada 22 program utama Ustadz. Meskipun runutan tutunan aktivitas di dalamnya beragam, tapi secara umum kita membagi menjadi 22 program yang program ini sudah kami sesuaikan juga dengan arahan-arahan SDGs ya, mengikuti perkembangan zaman, dan SDGs ini memang dikeluarkan oleh UN ya, PBB dan yang lainnya, sehingga programnya linier, sehingga ketika dikaitkan dalam parameter-parameter program-program internasional berkaitan dengan filantropi ini sudah sejalan. Nah, ada 22 program dari 5 pilar. Izin lanjut ke program beasiswa mahasiswa tangguh Ustadz yang hari ini menjadi concern kita. Izin ada satu presentasi yang sudah kami siapkan Ustadz. Sudah terlihat Punten Ustadz? Ya, ada jelas. Baik. Mahasiswa tangguh milenial yang akhlak dan berprestasi. Jadi sebelumnya izin juga menyampaikan atau infografis dari program 2021. Alhamdulillah atas amanah dari Bapak Ibu semua para donatur, DT Peduli bisa memberikan menjadi wasilah kebaikan kepada 1.154.415 penerima manfaat, yang di dalamnya dibagi menjadi ada 7 item. Ada 11 untuk penerima manfaat di program pendidikan, kemudian 1.800 di program dakwah, kemudian 246 di program 1.847 di program kesehatan. Selanjutnya di program kemanusiaan 185.616 ya, karena memang cukup banyak Ustadz, karena memang kemarin di tahun 2021 cukup banyak terjadi kebencanaan Ustadz ya, sehingga ini program cukup banyak penerima manfaatnya. Dan kemudian program Ramadan Peduli Negeri
ada 158.215 penerima manfaat, dan yang terbesar itu di program Kurban Peduli Negeri, karena memang tahun yang lalu alhamdulillah penerima manfaat dan programnya cukup besar peningkatannya dibanding tahun sebelumnya, yaitu di angka 740.500 penerima manfaat. Ini laporan untuk tahun yang lalu, Ustaz, sebagai awalan yang diinformasikan sehingga para jamaah bisa mengetahui, oh ternyata DT Peduli bisa memberikan kebaikan dari Sabang sampai Merauke dengan persebaran 1.154 ya. 1.154.415. Alhamdulillah. Ya Ustaz, terima kasih banyak. Nah, selanjutnya Ustaz, ada beberapa fakta yang menarik Ustaz berkaitan dengan program kita, kaitan dengan program beasiswa mahasiswa tangguh. Nah, di sini diawali dari data bahwasanya pendidikan di Indonesia ternyata masih butuh penguatan, masih ada tantangan-tantangan pendidikan di Indonesia. Ini dari data PISA tahun 2018. PISA ini adalah Program for International Student Assessment. Ya, di tahun 2018 menyampaikan bahwa Indonesia tertinggal di ASEAN ya. Masuk di urutan kelima Ustaz, di bawah Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, dan kemudian baru Indonesia dengan tingkat membaca, matematika dan sainsnya seperti tertera. Membaca 371, matematika 379, dan sainsnya 396, masih cukup jauh. Jadi memang ini tantangan yang perlu menjadi concern kita ya bagi dunia pendidikan di Indonesia supaya bisa meningkatkan tingkat pendidikan yang ada di Indonesia. Kemudian ini menarik kaitan dengan pengangguran yang ada di tingkatan universitas. Ternyata di tahun 2019 data pengangguran yang lulusan dari universitas meningkat 25% dibandingkan tahun 2017 Ustaz. Nah, ini menarik, kalau sebelumnya memang angka tertinggi untuk pengangguran itu dari lulusan SMK, seperti kita sering dengar mungkin data dari beberapa literasi. Nah, tapi dari sisi lain kalau untuk SMK ini turun persentasenya di angka 6,9%. Nah, sedangkan yang untuk kampus, untuk universitas ini meningkat cukup tajam nih, sampai 25% peningkatan pengangguran dari lulusan universitas. Ini juga menjadi concern kita bersama. Nah, di sisi lain memang kita menghadapi potensi yang saat ini mungkin harus kita siapkan bersama, yaitu hadirnya bonus demografi yang akan hadir ke kita sebentar lagi. Nah, pertanyaannya adalah apakah bonus demografi ini akan menjadi peluang atau menjadi masalah sekiranya memang kita belum menyiapkan SDM, seperti tadi Ustaz disampaikan di awal ya, berkaitan dengan bagaimana kesiapan anak-anak muda kita, anak-anak kita dalam menghadapi potensi-potensi dan masalah-masalah yang akan mungkin hadir di masa depan. Beasiswa mahasiswa tangguh adalah Beasiswa Mahasiswa Tangguh adalah program beasiswa untuk mahasiswa berbasis kurikulum, pembinaan karakter, akhlak dan prestasi, serta magang di berbagai program lembaga yang dibina oleh Darut Tauhid Peduli. Program ini sendiri sudah kami sesuaikan dengan arahan-arahan termasuk dari SDGs, Sustainable Development Goals. Ada total 17 poin di SDGs. Untuk program beasiswa mahasiswa tangguh ini linear dengan 5 poin, yaitu poin ke-4, poin ke-5, poin ke-8, dan poin 9, dan poin ke-17. Nah, yang selanjutnya value utama dari beasiswa mahasiswa tangguh ini adalah yang pertama tadi menyampaikan bahwasanya memang bagaimana lebih mengenal Allah dan Rasul serta menguatkan berkaitan dengan keagamaan ya, khusus dalam hal ini Islam. Value utamanya adalah makrifatullah, kemudian leadership, entrepreneurship, dan kemudian wawasan lingkungan. Ini value utama dalam program beasiswa mahasiswa tangguh yang dikembangkan oleh DT Peduli. Kemudian programnya alhamdulillah, meskipun program utamanya ada di Bandung saat ya dengan STAI, tapi secara umum program ini dilaksanakan oleh hampir seluruh cabang kami saat di Indonesia. Jadi ada yang dilaksanakan dengan kampus sendiri seperti di Bandung, tapi ada juga yang kerjasama dengan banyak kampus. Nah, karena memang teman-teman beasiswa mahasiswa ini juga berperan selain mereka sebagai peserta didik, tapi juga berperan sebagai volunteer, sebagai para sahabat tangguh yang membantu pergerakan-pergerakan dakwah DT Peduli, baik secara program, secara manajemen, termasuk fundraising misalnya. Jadi ada kalian teman-teman dilibatkan, dan juga menariknya beasiswa mahasiswa tangguh ini karena kemampuan mereka dan usia kematangan dan yang lainnya disiapkan juga untuk menjadi jembatan berikutnya dari penerima manfaat yang lain.
Jadi misalnya di program ekonomi menghadirkan produk-produk pemberdayaan dan yang lainnya untuk diserap kepada pasar, dibantu oleh teman-teman beasiswa mahasiswa tangguh ini yang tadi memang disiapkan dengan karakter kemampuan kurikulum milenial, kemampuan teknologi dan yang lain. Jadi mereka yang kemudian membantu menjabarkan, memasarkan, mendistribusikan dan yang lainnya. Nah, ini kenapa tadi disebut tangguh ya, ini parameternya Ustadz. Jadi parameternya dari mustahik kita carikan memang yang berbasis beasiswa ini adalah mahasiswa yang berasal dari keluarga mustahik dengan karakter dari keluarga prasejahtera atau keluarga sejahtera 1 dengan belanja per kapita per bulan kurang dari 425.000 untuk di kota atau di desa 392.000 untuk di desa per orangnya saja atau besar penghasilan kurang dari hard kifayah dengan skor CVC base kurang dari atau sama dengan 3. Ini kalau ke tangguh bergeser sedikit ke tengah, nanti selanjutnya ke arah mandiri. Jadi sudah ada perbaikan dari sisi peningkatan darinya prasejahtera menjadi sejahtera 1, kemudian belanja per kapita peningkatan 30%, dan kemudian skor CBase-nya 3-4. Kalau ke mandiri bahkan lebih besar lagi. Apa sih skor CBase dan yang lainnya? Nah, ini indikatornya. Kalau prasejahtera itu ternyata ini di sini sudah terlihat prasejahtera itu adalah keluarga yang belum dapat memenuhi 1 atau lebih dari 5 indikator keluarga sejahtera 1. Kalau keluarga sejahtera 1-nya sendiri, yang pertama sudah melaksanakan ibadah, makan 2 kali atau lebih sehari, memiliki pakaian berbeda untuk aktivitas, bagian terluar lantai rumah bukan dari tanah, bila anak sakit dibawa ke sarana kesehatan dan yang lainnya. Jadi kalau prasejahtera itu belum dapat memenuhi 1 atau lebih dari 5 indikator yang di atasnya. Nah, itu. Nah, sedangkan ini untuk si base-nya tadi yang memang kalau yang mustahik itu kurang dari 3, kalau yang tangguh itu harapannya sudah bisa bergeser dari atas 3 gitu ya, dari 4 kan. Jadi ini terlihat di sini yang 3 ini minimal yang kalau 3 atau bahkan sebelum 3, 2 dan 1 sholat tapi tidak 5 waktu, kemudian puasa Ramadan tapi tidak full, membayar zakat atau infak lebih jarang dari 1 kali atau tahun, menghormati ibadah individu yang ini sebelumnya, kondisi sebelumnya. Nah, harapannya dengan hadir menjadi penerima manfaat, dibantu dengan kurikulum yang komprehensif dan yang lainnya bergeser ke arah yang lebih baik. Jadi minimalnya ke arah tangguh, ke poin yang keempat, sholat wajib 5 waktu, meskipun mungkin yang untuk awalan parameter terkecilnya adalah belum berjamaah. Harapannya sih memang kalau di Darut Tauhid pasti harus dikuatkan karena ini parameter yang disampaikan oleh CBase dan selebihnya ini bergeser dari 3 ke 4 atau 5. Alhamdulillah. Nah, ini beberapa aktivitasnya Ustaz, penguatan iman dan takwa dalam program-program beasiswa mahasiswa tangguh kita, mulai dari penguatan pemahaman Al-Quran dan yang lainnya, kemudian penguatan mutabah yumiyah dan yang lainnya, kemudian kegiatan kelas yang menyenangkan memang disiapkan, kalaupun misalnya memang kita memiliki kelas sendiri, kegiatan kelas yang menyenangkan. Jadi supaya anak ini, karena tadi betul disampaikan zaman kita tidak sama dengan zaman anak-anak sekarang saja, jadi memang harus mengikuti gaya belajar dari masanya. Kemudian pelatihan kepemimpinan dan karakter baku, dan ini menjadi keunikan dari program kita, yaitu adanya pelatihan kepemimpinan dan karakter baku yang dibantu dengan SSG Santri Siap Guna. Ini menarik sekali kegiatan-kegiatannya, dan juga pelatihan kewirausahaan, dan di sini munculnya juga penguatan milenial itu di sini Ustaz. Jadi di sini teman-teman juga dilatih berkaitan menjadi kewirausaha berbasis digital. Makanya kemudian hadir di sini ada pelatihan digitalpreneur dari mentalitas, kemudian juga kemampuan selling dan yang lain menggunakan online dan offline. Nah, tadi seperti di awal saya sampaikan, teman-teman beasiswa mahasiswa tangguh ini juga memang disiapkan untuk menjadi jembatan berikutnya dari pasca pemberdayaan program yang lain, menghasilkan produk ketika memang sudah usia mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang menghasilkan produk tapi tidak mampu menjualkan lebih luas, hanya sekitaran ring satunya, dengan mahasiswa tangguh ini kemudian punya kemampuan lebih luas menjabarkan produk-produk tersebut skala nasional dan bahkan ada beberapa yang sudah internasional. Itu Ustaz mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya. Nah, ini semoga jadi pemantik atau ini Ustaz ya untuk memancing diskusi kita pada kesempatan begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ihsan. Masya Allah lengkap sekali ini. Ada 1 juta lebih penerima manfaat ya dari setahun kemarin, dan
Di antaranya itu penerima manfaat dalam bidang pendidikan, ya, di antara 5 pilar, diantaranya pilar pendidikan. Dan kalau tadi Pak Ihsan menyampaikan cakupan dari 32 cabang di berbagai provinsi, ya alhamdulillah kami mencatat di STAI Darut Tauhid mahasiswa kita sampai hari ini memang hampir ada dari semua perwakilan, ya, dari Aceh, mahasiswa paling ujung baratnya dari Aceh dan ujung timurnya NTB, utaranya dari Donggala atau dari Sulawesi, ya, dari Palu. Jadi udah lengkap nih, selain memang tentu daerah Jawa juga ada, gitu ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ada, sudah dari Sumatera, kemudian Sulawesi dan NTB. Mudah-mudahan menjadi kader-kader dakwah, agen perubahan, menjadi kader untuk melanjutkan estafet dakwah ini, karena ini perintah, ya, dari Allah dan Rasulnya untuk menyiapkan generasi yang lebih baik, dan lewat Darut Peduli menyiapkan ini. Terima kasih Pak Ihsan. Kita coba ke Pak Iwan dulu. Pak Iwan sebagai manajer program pendidikan dan dakwah, ya. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi Pak Ihsan sudah secara global bagaimana semua program di Darut Peduli ini. Ini mengerucut ke program pendidikan dan dakwah sendiri, Pak Iwan, apa saja yang ada di program yang diamanahi oleh Pak Iwan ini? Ya, baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Mulyadi, mohon izin, dan Pak Ihsan. Insyaallah pada kesempatan hari ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Ihsan terkait dengan berbagai informasi program yang ada di Darut Peduli secara umum. Izinkan saya lebih spesifik pada program pendidikan dan dakwah, gitu ya. Nah, di program pendidikan dan dakwah di sini ada beberapa program sebetulnya. Nah, untuk di pilar pendidikan, kita ada beasiswa belajar tangguh, ada beasiswa mahasiswa tangguh, ada beasiswa pendidik tangguh, ada sekolah tangguh, dan PKBM atau kesetaraan. Nah, sedangkan dari dakwah kita ada beasiswa tahfiz tangguh, dan ada program kader dakwah ini, ya, untuk di pendidikan, di dakwahnya. Nah, sedangkan dari beasiswa mahasiswa pada kesempatan hari ini itu adalah program beasiswa untuk mahasiswa berbasis kurikulum pembinaan karakter yang kita kenal adalah karakter baku, ini, ya, baik dan kuat. Ada juga pembinaan berbasis akhlak dan prestasi. Serta di akhir insya Allah ada program khidmat atau magang di berbagai program lembaga yang ada di Darut Tauhid. Seperti itu. Di sini ada 3 yayasan. Ada Yayasan Rahmatan lil Alamin, Yayasan Darut Tauhid Peduli, ada Yayasan Darut Tauhid. Nah, dari ketiga inilah nanti mereka akan coba dikenalkan beberapa lembaga, termasuk juga dikenalkan dunia kerja yang ada di lingkungan Darut Tauhid. Dengan harapan mudah-mudahan mereka selain mengimplementasikan beberapa nilai yang sudah pernah didapatkan, juga kesempatan mereka untuk mengenal dunia kerja dan menambah wawasan, pengalaman. Dan tentunya harapannya ketika real di dunia kerja mereka sudah siap, gitu ya, dengan beberapa program yang sudah diikutinya. Nah, sedangkan dari tujuan program beasiswa ini, salah satunya adalah bagaimana meningkatkan prestasi baik akademik maupun non-akademik. Nah, berikutnya membangun karakter, gitu ya, karakter kepemimpinan dari mahasiswa beasiswa penerima manfaat ini. Terus berikutnya meningkatkan keahlian
penerima beasiswa sesuai minat dan bakat. Nanti tadi disampaikan terkait dengan vokasi gitu ya. Nanti ada di situ minat, bakat yang para penerima manfaat akan dapatkan. Termasuk berikutnya adalah memfasilitasi keahlian penerima manfaat untuk diberdayakan di lembaga binaan gitu ya. Nanti secara spesifik nanti ada kader pemimpin, dakwah, praktisi sosial dan yang lainnya. Terus membentuk generasi muda yang prestatif, berakhlak tangguh dan berjiwa kepemimpinan. Seperti amanah yang disampaikan AA, yaitu satu keniscayaan terkait dengan ketangguhan ini yang paling utama adalah bagaimana membangun ketangguhan keimanan dan keyakinan pada Allah, sehingga insya Allah dengan mahasiswa yang sudah kita gulirkan yang reguler di berbagai universitas, termasuk salah satunya adalah di STAI Darut Tauhid, di mana kita harapannya mereka bisa menjadi kader-kader pemimpin, kader dakwah, kader praktisi sosial. Nah, ini beberapa alur tahapan gitu Ustaz yang kita jalani tadi kalau secara konsep secara umum. Nah, ini alur perencanaan program mulai dari need assessment, jadi kita ada beberapa tahapan prosesnya, penyusunan perencanaan, pengkajian kelayakan, nanti ada survei segala macamnya, sampai pada pelaksanaan program dan diseminasi program. Itu secara alur. Nanti di alur pelaksanaan ada sosialisasi, seleksi, nanti dari seleksi 1, 2, 3 gitu ya, sampai pada tahap rapat penentuan gitu untuk kelulusan. Baru berikutnya ada pembinaan dan pemberdayaan yang kita lakukan. Nah, ini dari sisi kriteria seleksi, ada yang memang dari 0 kalau yang di STAI, sedangkan yang lainnya dari S1 pada semester 3. Nah, ada semester 3 dan 5. Nah, kalau dari beasiswa STAI yang kita lakukan, yang kita coba sinergikan itu dari semester pertama. Nah, sehingga silahkan bagi nanti mungkin yang bisa bergabung, berkontribusi di program ini, maupun nanti bergabung di program ini. Nah, insya Allah tahap sekarang juga sedang ada proses rekrutmen ya, Ustaz, ya, insya Allah di STAI Darut Tauhid. Ya, betul. Nah, termasuk berikutnya, ini ada ketentuan, ada akreditasi minimal B untuk jurusan beasiswa ditentukan oleh DTPLI cabang. Nah, ini ada yang memang reguler, yang di cabang-cabang. Ada juga membuat motivation letter, lampirkan surat keterangan, SKTM, lampirkan fotokopi transkrip, aktif terlibat di organisasi mahasiswa, melampirkan surat rekomendasi, dan tidak sedang atau menerima beasiswa dari lembaga lain. Nah, ini sebuah ketentuan, kriteria yang memang coba kita buatkan. Nah, ini ada tentunya setelah program ini berjalan, tidak dibiarkan begitu saja, kita ada monet capaian per kegiatan, karena tadi ya harapan untuk mencapai ketangguhan tentunya. Nah, kita coba lakukan monitoring capaian kegiatan untuk mengukur realisasi dan menindaklanjuti evaluasi setiap kegiatan yang dilakukan. Nah, berikutnya adalah ada rapor mahasiswa. Nah, ini bertujuan untuk mengukur juga meningkatkan kapasitas dan kesiapan kemandirian mahasiswa. Ada monitoring kemandirian alumni. Nah, insya Allah dari berbagai penerima manfaat tentunya Ustaz, dari beasiswa pelajar, beasiswa mahasiswa, terus juga ada pendidik tangguh, dan ada beberapa sekolah yang memang kita sinergikan. Nah, harapannya ini adalah kita ada maintenance, insya Allah ke depan ada maintenance terkait dengan alumni gitu ya, yang bertujuan bagaimana untuk mengukur dampak program beasiswa dan pemberdayaan pada penerima manfaat. Ya, baik, alhamdulillah. Itu mungkin Ustaz. Nah, ini dari dari data. Terima kasih Pak Iwan. Ya. Nah, ini kita data beasiswa tahfiz tangguh Ustaz, ada kurang lebih 603 orang yang ikut serta, dan dari beasiswa kita ada kurang lebih sekitar ada 410. Jadi
Termasuk kita ada juga beasiswa tahfidz yang ada di Palestina. Nah, kurang lebih secara keseluruhan ada sekitar 1.097 orang penerima manfaat yang ada di beasiswa ini, baik formal maupun non formal. Itu mungkin Masya Ustaz, Allah. barangkali nanti bisa diskusi panjang lebar. Ya, terima kasih Pak Iwan. Ada 1.000 lebih ya penerima manfaat, Ya, baik untuk program beasiswa, sekolah, kemudian mahasiswa, termasuk juga beasiswa Fit Tangguh ya, karena ini juga di bawah koordinasi Pak Iwan ya sebagai manajer program. Baik, kita beralih sedikit lagi karena waktunya nih agak terbatas berkejar-kejaran. Izin juga kita coba ke penerima manfaat nih Pak Iwan, Pak Ihsan, dan sahabat-sahabat sekalian. Sebelum nanti saya juga menjawab, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui IG, ada yang melalui YouTube ya. Kita akan tanya dulu mahasiswa yang menerima program ini. Ya, ada Hana Tufaila, boleh unmute Hana, silakan. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hana ini dari mana? Dari asrama. Kalau asal kota dari Di asrama ya. Aslinya Bandung ya, Bandung Barat ya. Kabupaten Bandung saya. Ya, jadi Bapak Ibu di STI ini salah satu penerima manfaat program sebagai mahasiswa STI. Dan plus juga sekarang di asrama karena memang sebagai santri di program pesantren mahasiswa yang disampaikan tadi Pak Iwan ataupun Pak Ihsan bahwa generasi tangguh itu juga tangguh dan kuat imannya ya. Nah, ini juga ikut program PPM ya. Nah, Hana, ini menarik nih untuk Hana ya, yang saya tahu ya, Hana ini pernah juga sebelumnya kuliah juga di umum dan akhirnya pindah juga ke STIDT nih. Jadi apa sih yang memotivasi Hana mau menjadi mahasiswa di STIDT? Ya, baik, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebuah kebahagiaan bisa berbincang langsung dengan Agi, Ustaz Mulyadi, dan juga asatidz lainnya. Dan sini mengenai hal yang tadi ditanyakan ya, kenapa ingin masuk ke program STI seperti itu. Karena memang sebelumnya mencari penuntut pendidikan ilmu di lingkungan yang mendekatkan diri pada Allah itu sangat jarang gitu. Dan yang Hana ketahui sebelumnya memang karena juga di Darut Tauhid, lingkungan STI Darut Tauhid ini juga sangat memadai untuk mendekatkan diri kita pada Allah gitu. Karena sebelumnya kan sebelum masuk Hana juga bertanya kepada Ustaz jadi apa yang menjadi visi misi serta tujuan yang ingin dicapai di STIDT ini. Dan Masya Allah gitu, tiga hal yang sangat penting menjadi urgensi dalam hidup ini seperti tauhid, Al-Quran, dan akhlakul karimah itu semuanya sudah dirangkum gitu dalam visi misi STI Darut Tauhid. Itu mungkin jadi salah satu kenapa memilih program STI Darut Tauhid ini. Oke, kan? Jadi insya Allah akan dapat ilmu agama, ilmu dunia juga ya lewat program studinya dari ilmu agama yang lebih manfaat. Harapan kedepannya apa nih Hana yang diharapkan dengan mengikuti program ini, dan tadi juga mendengar paparan dari Pak Iwan, dari Pak Ihsan gitu sebagai penerima manfaat dari program DT Peduli ini. Ya, baik Ustaz. Betul ya, sebelumnya dari AA juga dari Pak Ihsan, Pak Iwan, bahwasanya di era sekarang itu yang paling penting itu adalah peran kita sebagai mahasiswa kan sebagai agent of change gitu. Nah, tugas kita juga harapan kedepannya kita sebagai agent of change bukan hanya mengubah secara duniawi gitu, tapi kita juga berdakwah dalam membangun lingkup Islam gitu. Juga secara digital gitu kan zaman sekarang kalau kita berdakwah juga harus menguasai teknologi yang ada seperti itu. Juga untuk STI kedepannya gitu ya, dalam rangka milad ini juga semoga semakin berkah, terus semakin sukses juga dan bisa mencapai visi misi gitu yang diharapkan seperti itu. Baik, alhamdulillah, terima kasih Hana. Jadi mudah-mudahan nih ke depan jadi generasi yang bisa mendakwahkan Islam lebih luas lagi ya. Dan kita juga butuh para pendaki akhwat ya. Mungkin ikhwan mah banyak gitu ya yang berani masuk hutan, berani pelosok dan berdakwah. Nah, akhwat dibutuh. Butuh atang, akhwat tangguh.
Gitu. Baik, nah bergeser ke Kevin. Terima kasih Hana tetap ada di ruangan ini ya. Assalamualaikum Kevin. Boleh unmute Kevin, Kang Faruk atau operator? Nampaknya masih di mute nih, Kevin Akbar. Kevin ini dari Palembang ya. Dari Jambi, Assalamualaikum Kevin. Waalaikumsalam. Ya, Kevin dari mana? Boleh memperkenalkan diri? Alhamdulillah Ustaz, Kevin asal dari Jambi Ustaz. Oh, Jambi ya. Dari Tapi Jambi. DTP Palembang waktu itu yang ini ya. DTP Jambi juga. DTP Jambi, Masya Allah. Baik, Kevin sudah semester berapa sekarang? Alhamdulillah semester 3 Ustaz sekarang. Semester 3 ya. Semester 3 dua semesternya online ya. Baru sekarang semester 3 masuk offline. Apa yang dirasakan sebagai mahasiswa STIDT, penerima manfaat DT Peduli, berangkat jauh-jauh dari Jambi ke Bandung, apa yang terasa sampai saat ini, Kevin? Alhamdulillah, mohon izin Ustadz dan rekan-rekan semua, Kevin mohon izin berbicara. Yang Kevin rasakan setelah sekolah di kuliah di STI Darut Tauhid ini, yang notabene umum dan pesantren juga nih Ustadz. Alhamdulillah Kevin merasakan ketenangan juga setelah keluar dari pondok. Kevin sempat kerja juga di luar. Yang selama 2 tahun itu Kevin kerja merasa nggak tenang, hati merasa nggak dekat dengan Allah. Ketika masuk lagi di lingkungan pesantren ini, kuliah di STI Darut Tauhid juga, Kevin merasakan ketenangan juga, di lingkungan yang baik juga, yang insya Allah Kevin tinggal di asrama yang insya Allah diberkahin Allah juga, dan juga selalu diingatkan lah sama teman-teman yang di sini juga. Jadi Kevin alhamdulillah merasa tenang juga Ustadz di sini. Baik, alhamdulillah. Ya, Kevin juga jadi panitia ini, sekarang panitia milad ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu STI Darut Tauhid nih kerjasama support dari DT Peduli, kita sudah berizin sejak 2020. Jadi tahun ini sudah masuk tahun kedua dan miladnya itu 19 Februari. Jadi hari Sabtu ini ya. Insya Allah 19 Februari ini milad berdasarkan KMA itu Keputusan Menteri Agama nomor 20 tahun 2020. 19 Februari. Jadi kita akan milad ya. Biasanya kan miladnya ramai kalau milad DT. Nah, ini miladnya karena juga masa pandemi ya, miladnya juga harus sangat dibatasi gitu. Baik, sebelum nanti jawab beberapa pertanyaan, Kevin mungkin tentang milad ini boleh disampaikan dulu karena sebagai ketua panitia ya, Kevin ya. Nanti ya, tanya juga Hana sebagai panitia juga. Gimana dengan milad? Ini saya walaupun ketua STI nggak tahu banyak nih, karena nyerahin ke mahasiswa nih, Faisan, Pak Iwan, ya, biar mereka yang mandiri, yang meng-create program dan seterusnya. Baik, ada apa aja nih milad kita ini, Kevin? Alhamdulillah Ustadz, kalau kemarin qadarullah kan dari offline ke online Ustadz. Kalau offline kemarin kita ada perlombaan, ada seminar, talk show, dan juga kegiatan sosial seperti donor darah nih Ustadz. Qadarullah kalau sekarang kita kan online nih, sekarang kita harus ada benefitnya juga nih buat teman-teman ataupun masyarakat sekitar. Jadi kita di dalamnya juga ada perlombaan, benefitnya juga untuk yang juara 1, alhamdulillah dapat beasiswa untuk kuliah di STI Darut Tauhid, dan juga ada seminar yang insya Allah di pembicaranya Ustadz Sapria dan Sherly Anavita, dan ada juga talk show Ustadz seputar STI Darut Tauhid juga. Baik, lomba-lombanya tetap ada walaupun online ya? Ada Ustadz, ada, alhamdulillah ada. Ya, ya. Baik, itu terima kasih Kevin. Masih ada waktu sedikit lagi, ini ada beberapa pertanyaan ya. Ada di IG, dari IG-nya Opal. Bagaimana caranya mendapatkan beasiswa kuliah di Darut Tauhid? Ya, ini nanti Pak Iwan yang menjawab karena untuk beasiswa ini ada di program DT Peduli ya. Kemudian gimana caranya untuk masuk mahasiswa tangguh? Mungkin sama juga. Nah, intinya Bapak Ibu juga di Darut Tauhid ini ada program reguler dan beasiswa ya. Beasiswa nanti Pak Iwan menyampaikan karena ada syarat dan ketentuan berlaku gitu ya. Yang reguler silahkan, yang lulusan SMA dan sederajat bisa mendaftar ya. Jadi adil, yang
ada keterbatasan secara finansial bisa mendaftar beasiswa, yang bisa membayar, ya membayar, begitu ya program kuliahnya. Baik Pak Iwan, ini mungkin sekilas saja tentang cara mendapatkan beasiswanya Pak Iwan. Syaratnya tadi perlu dipertimbangkan. Siap. Alhamdulillah teman-teman, dari tadi yang disampaikan ada beberapa ketentuan, nanti tadi sudah disampaikan. Nah, karena waktu terbatas, ini saya coba share terkait dengan nomor kontak call center. Sudah saya share di ini, ada 0813 1712 1712. Mudah. 0813 17 12 17 12. Nah, nanti bisa atau bisa berkunjung ke website DT Peduli, www.dtpeduli.org. Itu mungkin ya. Baik, jadi bisa berkunjung saja ke websitenya DT Peduli atau websitenya STIDT ya. Bisa ke STAI juga karena pendaftarannya satu pintu, nanti yang beasiswa maupun yang reguler bisa mendaftar ke STAI. Websitenya STAI bisa dibuka atau di IG-nya ya, kalau yang mungkin milenial mah ya lebih senang buka IG. Nah, ada IG STAI Darut Tauhid, nanti di situ ada informasinya lengkap. Nah, poinnya kalau yang beasiswa ada 2 ya. Tadi sampaikan Pak Iwan, 1 memang prima manfaat dalam artian duafa. Yang kedua adalah berprestasi. Nanti prestasinya masing-masing mungkin beragam, insya Allah. Dan ini menjadi bagian syarat. Nah, adapun yang reguler nanti bisa mendaftar juga dengan ketentuan yang berbeda. Baik, mengenai milad ini, Hana, apa aja sih lomba yang dilombakan dan tadi ada seminarnya seperti apa? Begitu. Baik, Ustadz izin menginformasikannya mengenai milad ini, kita nama acaranya adalah FIT 1.0 ya, Festival Event of Achievement and Creativity. FIT. Mengangkat tema ini juga Ustadz, membangkitkan jiwa kepedulian dan kreativitas daya insan tangguh di era revolusi 4.0 gitu. Jadi karena kita di masa pandemi, walaupun sekarang banyak mungkin kesulitan gitu ya, kita berusaha untuk bangkit gitu dan peduli terhadap sesama. Juga di sini yang peduli itu adalah terhadap kesehatan mental kita gitu. Nah, perlombaannya itu ada apa aja? Ada 5 Ustadz. Ada lomba nasyid, ada kiroah, kemudian esai, desain grafis, sama satu lagi kira. Terus untuk talk show-nya itu kita tadi ya kata Kevin, kita membawa pembicara Ustazah pria yang akan membahas mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental dengan meningkatkan zikrullah. Kemudian ada Teh Shelly Anavita juga sama membahas menjaga kesehatan dalam meningkatkan motivasi belajar seperti itu. Dan untuk sasarannya, untuk perlombaan kita sasarannya adalah siswa SMA ya, SMA SMK Sudrajat se-Jawa Barat. Kemudian untuk seminar itu terbuka untuk umum, jadi silahkan bagi Bapak, Ibu, atau rekan-rekan semua yang ingin mengikuti boleh daftar langsung ada di IG-nya FitDT ya, Fit 1.0. Baik, nah sekali lagi kalau seminarnya tanggal 19 ya, Ana ya, di Milad STAI ya. Perlombaan dan sebagainya, informasi silakan di IG STIDT, nanti di situ ada kontak personnya. MTQ, nasyid, desain grafis, fotografi, esai, yang Masya Allah karena masih pandemi ikhtiarnya, jadi masih secara online nih disampaikannya. Silakan sahabat-sahabat SMA yang sederajat dan sederajat ya, SMK, kemudian aliyah, pesantren, ikuti program ini. Dan tidak berbayar, silakan manfaatkan sebagai ajang silaturahmi walaupun jarak jauh ya. Insya Allah juga sebenarnya kalau offline kita akan ada juga tadinya pelatihan dan perlombaan antar sekolah, pasar modal, kemudian dai muda, ini kemungkinan akan kita geser waktunya, tetap akan diadakan nanti kan, tidak akan diadakan oleh STIDT, geser waktunya. Terima kasih Hana dan Kevin. Pak Ihsan, Pak Iwan, waktu kita 1 menit lagi. Mungkin ada pesan terakhir, Pak Ihsan, sebelum kita berpisah di 1 menit terakhir. Ya, baik Ustadz. Ya, Bismillah. Semoga hadirnya program beasiswa masa tunggu ini
menjadikan DT Peduli khusus dan juga Yayasan Darut Tauhid secara umum bisa terus berkiprah menjadi bagian dari kebaikan-kebaikan ya untuk meningkatkan kualitas umat dan kualitas bangsa ini. Bismillah, mohon doanya. Baik, alhamdulillah, terima kasih semua yang sudah tergabung, Bapak Ibu yang ada di Zoom, yang menyimak melalui MKTV, MKFM, melalui IG Agim, melalui IG Darut Tauhid, melalui Facebook, YouTube, dan sebagainya. Terima kasih juga sekali lagi Pak Iwan dan Faisan, dan Hana, serta Kevin, sebagian dari mahasiswa STI Darut Tauhid, penerima manfaat program Darut Tauhid Peduli, program mahasiswa tangguh. Terima kasih, semoga ada manfaatnya obrolan kita di pagi hari ini, tepat waktu jam 6. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus kita hargai karena mereka sudah memberikan manfaat. Kami akan menyalurkan bantuan amanah dari para donatur untuk disampaikan kepada para penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kami bisa selamat sampai tujuan untuk mengantarkan titipan Al-Quran. وسوف هذه البسمة تنتشر إلى أهالي هؤلاء الأولاد. Terima kasih DT Peduli. Terima kasih kepada sahabat-sahabat DT Peduli. Semoga Ramadan ini memberikan keberkahan bagi kita semua. 3,5 lantai ya. 3 lantai. Jadi di sini lantai yang ada ruang di atas ruang ibadahnya, nanti ya di atas dari asrama nanti bisa langsung ke masjid. Mohon doanya sahabat-sahabat semua. Saya sekarang sedang berada di desa Kerendahan dan dilancarkan seruan program Tangerang Selatan. Tampak di belakang saya ada untuk progres pembangunan masjid juga Al-Hadi di Serua Tangerang Selatan. Instalasi progresnya sudah mencapai 58%. AC dan kipas angin insya Allah mungkin Bapak Ibu yang ingin berdonasi 1,5 lantai ya. Saya instalasi AC ini bisa menghubungi tadi ya lantai yang paling mezanin. Di sini di bawah ada ruang pertemuan, di atas untuk ruang ibadahnya. Nanti ya dari asrama santri bisa langsung menuju ke masjid. Mohon doanya sahabat-sahabat semua untuk proses pembangunan masjid ini, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan dilancarkan. Dan sekarang progres sedang pemasangan bata-bata untuk di sampingnya, dan begitu juga sedang proses instalasi udara untuk AC dan kipas angin. Mungkin Bapak Ibu yang ingin berdonasi untuk support pemasangan instalasi AC ini bisa menghubungi panitia pembangunan masjid atau di DT Peduli. Insya Allah hari ini tanggal 10 Januari 2022 akan dilakukan pengecoran saluran air, terjunan dibuat berundak-undak agar energi airnya terurai, tidak kuat sehingga tidak terjadi longsor. Mudah-mudahan dilancarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa, sobilah sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.